guys, jadi kita sudah berada di mana? Di Kudus, Demak. Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan observasi di Pengadilan Agama Kudus. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Vera Desi Puspitasari dengan NIM akhir 700. Saya Iqbal Saputra dengan NIM akhir 699. Saya Delvika Intania Rosadi dengan NIM akhir 703. Saya Rizky Wiyananta dengan NIM akhir 704. Kami dari kelompok 10 akan observasi di Pengadilan Agama Kudus. Dan sekarang kita sudah berada di Pengadilan Agama Kudus. Wabarakatuh, Bapak, Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang semester 3 ingin melaksanakan observasi dari matkul Hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Hukum Islam. Oh iya, terus. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Iqbal Saputra. Saya Vera Desi Puspitasari. Saya Delvika Intania Rosadi. Saya Rizky Wiyananta. Dan rekan kami Arjuna Putra. Iqbal, terus siapa lagi? Vera. Vera. Iya. Terus Delvika. Jessica. Delvika. Melvika. Terus? Rizky. Rizky. Kameramen. Juno. Nah, kayak nama set nih, set Juna. Ya, terus Kami observasi di sini dalam bentuk wawancara saja, Bapak, Ibu. ya, oke. Sebelumnya Bapak sendiri selaku apa di sini? Nama saya Muhammad Imaduddin ya. Biasanya dipanggil Pak Iman. Saya hakim muda di sini yang pertama ya. Baru tugas 6 bulan nanti sini ya. 6 bulan. Kalau Ibu Siti Hatijah ya, sudah 5 tahun sini ya. Sudah 4 tahun. 4 tahun. Bagi PP ya. PP tahu apa? Panitra pengganti. Oh, monitor. Ya. Oke, terus Kalau di sini tuh struktur organisasi peradilan agamanya bagaimana ya? kalau info lengkapnya bisa buka di website ya itu. Website Pengadilan Agama Kudus ya, ketua, wakil ketua, panitra, sekretaris, hakim, panitra pengganti, jurusita, terus jurusita pengganti, panitra muda ya, pandu hukum, pandu permohonan, pandu gugatan, staf ya, ada yang PPNPR, ada yang magang juga ada. Kalau mau lengkap di website itu ya. Kalau tugas pokok dan fungsi dari hakim dan panitera sendiri di sini gimana? Tugas pokok Iya, tugas pokok dan fungsi hakim dan panitera. kalau tugas kita ya pengadilan ini ya memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara ya perkara-perkara yang masuk dalam hukum Islam. Contoh perkawinan ya, perkawinan terus pewarisan ya, perceraian, dispensasi kawin, pengangkatan anak ya, ekonomi syariah juga ada. Kalau boleh tahu dispensasi kawin itu seperti apa, Bapak? Dispensasi kawin itu ini ya, izin menikah bagi yang umurnya belum cukup. Oh, Kalau tugas hakim kita mengadili ya, kalau tugas panitra pengganti
membantu dan mencatat berita acara sidang begitu ya. Info yang lengkap ada di website begitu ya. Info yang lengkap di website. Kewenangan kita, kewenangan itu ada yang namanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Itu kompetensi absolut itu kewenangan perkara kita. Kalau kompetensi relatif itu kewenangan berdasarkan wilayah jurisdiksi. Jurisdiksi itu peta hukum itu. Jurisdiksi itu daerah hukum ya, daerah hukum. Kalau pengadilan agama kudus ya hanya mengadili orang kudus saja, nggak boleh orang benar, orang pati kita adili kecuali tagayon begitu. Tapi untuk orang kudus ya harus di pengadilan agama kudus begitu. Kalau untuk jumlah kasus per tahunnya kira-kira berapa ya Pak? Kita sudah nyampe 1.100 ya, sampai hari ini 1.100 itu gugatan dan permohonan. Biasanya kalau Per tahun 1.600 per tahun mungkin ya. 1.000 ya per tahunnya 1.600. 1.600. Kalau jenis kasus yang paling banyak ditangani di sini tuh kasusnya kasus apa ya? Perceraian ya, perceraian hampir semuanya. Karena kita basis hukum Islam di sini namanya ahwal saksiyah. Tahu apa itu? Ahwal saksiyah itu hukum personal. Hukum personal itu private. Private itu personal. Personal itu orang, manusia gitu ya. Kita mengadili hukum manusia. Manusia itu ya hubungan suami istri, hubungan anak, hubungan orang tua begitu. Personal law istilahnya ya. Tapi ya tidak terbatas di situ. Ada ekonomi syariah juga ada, kewarisan masuk kebendaan ya saya kira. Tapi kalau pidana itu bukan di sini ya. Kalau pidana itu di PN ya, pengadilan negeri. Tapi kalau pidana Islam ada, tapi di Aceh khusus di Aceh ada pidana Islam. Istilahnya itu jinayat ya. Di sini tidak ada jinayat. Yang ada jinayat di Aceh saja, khusus di Aceh. Terus jenis kasus yang ditangani selain perceraian itu apa di sini? Wah banyak sekali, sampai berapa? 10 atau 12 ada. Banyak sekali. 9 Kewenangan kita. kewenangan absolut Ya. yang tadi ya. Jangan sudah kok yang maksudnya itu sudah asumsi. Apa kita tanyakan Google? Buka di buku dulu. Berarti ini korelasinya ke berdata Islam ya Ibu Bapak? Ya, kewenangan pengadilan agama. Menurut Pak Kisaran, pasal 49 SD 53 UU nomor 76/1989, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa Nah, dengarkan ya. dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lawan yang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah. Nah, ini ya jawabannya ya. ini jumlah kasus per tahunnya itu biasanya naik atau turun dari tahun ke tahun? Pasti naik ya Bu ya. Karena masyarakat kita kan semakin berkembang ya, bukan menyusut. Apalagi anak-anak remaja sekarang ya, suka berkembang biak ya. Iya. Pasti Berkembang dia sendiri. Tidak ada yang menurun, tidak ada. Bahkan kita ini lembaga kita Mahkamah Agung ya, jadi sistem kita ini kan sudah satu atap. Jadi kalau dulu pengadilan agama itu tidak menginduk ke Mahkamah Agung, jadi menginduknya ke Departemen Agama dulu ya. Tapi sekarang sudah bersama dengan pengadilan negeri, pengadilan militer dan tata usaha, kita sudah menyatu dengan Mahkamah Agung. Ya, lembaga kita ini kekurangan personel, kekurangan tenaga, baik dari tenaga pengganti kurang, hakimnya pun kurang. Kalau saudara-saudara mau ngisi nanti bagus sekali itu. Kurang karena apa? Itu semakin bertambah terus tenaga kita banyak yang pensiun, meninggal, mati dan sebagainya. Hanya kita kekurangan itu. Padahal untuk mendidik seorang
mendidik seorang adik, mendidik seorang panitra itu butuh waktu yang lama. Jadi mulai dari kalian ini dari mahasiswa belajar dulu tes itu juga tidak mudah. Makanya untuk mendidik satu orang hakim aja itu butuh waktu yang lama, butuh biaya yang banyak. Kalau kehilangan satu aja itu sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.